Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sebab kita boleh berjumpa kembali dalam Salapan Rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Sebelum kita bersama-sama mengawali segala aktivitas pekerjaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan firman yang akan kita dengarkan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Tuhan telah menuntun, Tuhan telah menyertai kami, sehingga dalam pertolongan Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami rindu untuk mengawali hari kami dengan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh bersabda bagi setiap kami, agar firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan menuntun kami untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Bacaan yang kedua dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Bacaan yang kedua dari Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang dengan tekun dan setia memberi hati dan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu keberadaan kita sebagai manusia tidak luput dari rasa gelisah, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi semua hal ini dapat kita atasi dengan menaruh harap dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dilakukan oleh Daud. Daud memilih untuk tetap bersandar dan berharap penuh kepada Tuhan. Tidak hanya ketika ia berada di medan perang saja, tetapi ketika ia berada dalam pembaringan, ia memilih dengan sengaja untuk tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam doa malam, Daud menyampaikan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Doa Daud ini tentu dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengimani apa yang baik dan mengamini sebagai orang percaya bahwa Tuhan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, perlindungan dan kasih serta damai sejahtera yang dari Allah akan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Di sepanjang hidupnya, Daud tidak pernah melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Ia selalu dengan sengaja menaruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan. Ia selalu dengan sengaja meletakkan dirinya dalam pertolongan dan perlindungan dari Allah. Demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu, bahwa sikap iman seperti yang dimiliki dan ditunjukkan oleh Daud seharusnya juga menjadi sikap yang kita miliki dan kita hidupi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan meresponi doa Daud, Yohanes pasal 14 ayat yang kedua meneguhkan kembali kepada kita bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus adalah kebenaran yang memiliki kuasa
untuk memberkati kita di setiap musim kehidupan ini. Damai sejahtera Tuhan adalah berkat yang tidak hanya kita rasakan secara fisik saja, namun juga berkat secara rohani. Jika kita memiliki damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus, maka percayalah masalah apapun, pergumulan apapun akan dapat kita hadapi, bahkan kita selesaikan dengan tenang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segeralah dan teruslah datang kepada Tuhan Yesus serta andalkan Dia dalam setiap musim kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan saja yang menghendaki supaya kita mengalami ketenangan. Hanya Tuhan saja yang menghendaki agar kita tetap aman. Dan di luar itu tidak ada jaminan. Berdoalah seperti Daud dan imanilah perkataan Tuhan Yesus. Tinggallah dengan tenang di dalam Tuhan, maka segala badai kehidupan, pergumulan akan reda tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita dan memberkati kita sekalian dalam mengawali setiap tugas dan pekerjaan kita. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan boleh senantiasa menaungi kehidupan kita tiap-tiap pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk suara Tuhan yang boleh kami dengar melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami, memampukan kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi terang yang akan menuntun dan menerangi setiap perjalanan kehidupan kami, memampukan dan menguatkan kami, menopang dan melawat kami, untuk kami dapat melakukan setiap pekerjaan, usaha, karya dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah juga boleh terus menaungi kehidupan kami, sehingga dengan ketenangan, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, kami boleh melewati setiap badai persoalan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap jemaat Tuhan yang ada di Galang Ningyang Abian Base ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam segala gumul juang hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami agar melewati pergumulan dan perjuangan hidup ini. Kami tidak bersandar pada akal dan pengertian serta kekuatan kami manusia, tetapi biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan yang kami lewati. Sebab kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus dikuatkan dan dimampukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang mungkin saat ini sedang bergumul, apapun pergumulan kami di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami agar melewati segala pergumulan-pergumulan ini, kami boleh senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja atau jemaat Tuhan yang ada di Galang Ningyang Abian Base ini. Kiranya Tuhan memberkati agar makin hari jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh, boleh semakin berbuah, menghasilkan buah-buah kesaksian dimanapun jemaat Tuhan berada. Berkati setiap pelayanan, berkati setiap kami yang turut juga mengambil bagian di dalamnya, agar kami dapat melayani Tuhan dengan tulus, dengan sukacita, dengan sukarela, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali, agar gereja-Mu dapat mewujud nyatakan kehidupan gereja yang membawa damai dalam setiap aspek-aspek pelayanan yang kami lakukan Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat, di wilayah, dan juga secara sinodal. Kami dapat sungguh-sungguh mewujud nyatakan gereja yang membawa damai dalam setiap ruang relasi kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga kiranya memberkati, agar bangsa Indonesia sungguh mengalami damai dan sejahtera Tuhan. Para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan juga berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh mengambil setiap kebijakan-kebijakan dengan penuh tanggung jawab, mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada saudara-saudari kami yang mungkin
Saat ini dalam kelemahan tubuh, kami mohon kiranya jamahan dan lawatan dari Tuhan boleh memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh mengalami kesembuhan, menerima kekuatan yang baru, sehingga ada damai dan sukacita yang boleh mereka alami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami, juga pekerjaan, usaha dan karya kami kepadamu. Biarlah roh Tuhan yang terus menuntun kami, memampukan kami, agar kami boleh menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran itu dalam kesaksian hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami arahkan hati kami, kehidupan kami kepadamu, dan kami memohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan umat Tuhan dimanapun kami berada, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini dengan damai sejahtera dan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita sekalian. Amin.